ya anak-anak, ibu siapkan dulu. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita bisa doa terlebih dahulu. Kelas, silakan. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa untuk pencarian masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya berarti? Sehat. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Bang. Sebelumnya ada yang udah baca-baca dulu gitu, kemarin udah belajar di rumah? Hari ini kita pelajari tahu. Oke, untuk capaian pembelajarannya tadi dapat menjelaskan menggunakan formula peluang dengan tujuan untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Tujuan dari pembelajaran dari ini yaitu strategi dapat menentukan kewasapan dari sampel, menemukan konsep peluang, dan menyelesaikan masalah terkait dengan peluang. Yang pertama tentang peluang sampel. Jadi ibu punya sebuah koin. Hai Smok, pernah memegang koin kan? Pernah memperhatikan nggak koin ini ada apa aja sih? Ada gambaran. Ada tulisan di mana? 1000. Kebetulan yang ibu punya ini ya 1000. Jadi koin ini ada dua sisi, ada sisi angkanya dan ada sisi Gambaran. Nah, ketika ibu melempar koin, kemungkinan yang akan muncul kira-kira apa? Bisa gambar dan bisa angka. Nah, kemungkinan itulah yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini tadi di koin ada sisi angka dan sisi gambar. Jadi banyak dari anggota ruang sampelnya ada berapa? 2. Berarti kalau satu koin itu bisa ditulis tulisannya ruang sampelnya yaitu NS sama dengan 2. Kemudian titik sampel. Titik sampel ini adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan suatu kejadian. Contoh, ketika ibu melempar koin, muncul apa? Berarti titik sampelnya dari satu kali ibu melempar koin ini tadi adalah ketika ibu melempar lagi berarti titik sampelnya adalah nah, banyak dari anggota titik sampel ini dilambangkan dengan NH. Berikutnya, ada yang pernah mendengar tentang peluang nggak? Ada. Sebelumnya? Belum. Jadi peluang ini adalah nilai di antara 0 dan 1 yang menggambarkan besarnya kemungkinan muncul suatu kejadian tertentu pada suatu kondisi tertentu. Peluang ini biasa disebut dengan probabilitas. Nah, peluang ini ada peluang yang pasti terjadi dengan nilai peluangnya yaitu 1. Ada juga peluang yang tidak mungkin terjadi dengan nilainya yaitu 0. Contoh dari peluang yang pasti terjadi. Contoh, Alia. Alia ini punya suatu box mainan yang isinya ada 3 buah boneka beruang. Ketika Alia mau ngambil boneka beruang dari situ, ketika dia mau ngambil mainannya,
peluang dia mendapatkan boneka buang adalah 1, karena dia pasti akan mendapatkan boneka tersebut dari kotak itu. Jadi itu namanya peluang yang pasti terjadi, nilainya 1. Nah, ada yang bisa memberi contoh peluang yang tidak mungkin terjadi? Oke, silakan Yuda. Misalkan gedung A itu mempunyai 5 lantai. Nah, saya ingin menaiki lift di lantai 7. Maka itu peluangnya 0 karena tidak mungkin. Benar kata Yuda. Contoh, Yuda ingin menaiki sebuah gedung. Gedung tersebut memiliki 5 lantai, tapi ia ingin naik ke lantai 7. Nah, itu tidak mungkin karena gedung itu hanya memiliki 5 lantai. Jadi peluangnya adalah 0. Bukannya Ya. kalau kata hari terdiri dari utara ada peluangnya nggak? Tidak. Nah, tidak. Jadi itu juga termasuk dari peluang yang tidak mungkin terjadi. Nilainya 0. Oh, dari mana? Nah, sebelum itu konsep dari munculnya peluang ini sendiri. Contoh, ketika ibu melempar sebuah koin tadi, ibu melempar 2 kali. Nah, kemungkinan munculnya angka itu mendekati 1, dan kemungkinan munculnya gambar itu juga mendekati 1. Ketika ibu melempar 2 kali. Ketika ibu melempar koin sebanyak 100 kali, maka kemungkinan munculnya angka nanti akan mendekati 50. Begitu pula dengan munculnya gambar, kurang lebih nanti akan 50. Nah, ketika ibu melemparnya lagi dan lagi sampai tak hingga, maka kemungkinannya akan mendekati 1. Begitu pula dengan gambar, jadi akan digambar kemungkinannya nanti sama. Dari situ muncullah rumus peluang. PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan PA-nya yaitu peluang kejadian A, NA-nya banyak kejadian A, dan NS-nya banyak anggota ruang sampel S. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 bisa duduk di sini, kelompok 2 sini Bu. Kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di belakangnya kelompok 1. Bisa mulai pindah ya. Jangan lupa duduknya melingkar agar bisa komunikasi. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi Ibu akan membagikan LKM itu pada kalian. Kalian bisa mengerjakan bersama kelompoknya ya. Oh iya, silakan. Soalnya ada 6, Ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Bisa mulai kerjakan ya?
pembelajaran 1 nomor 1 dan 2. Maju ke depan. Satu, Fani dan Rina sedang bermain permainan melempar dua koin untuk mengisi waktu luang. Mereka melempar koin sekaligus mencatat hasil dari koin yang berdasarkan bersamaan. Apa saja kemungkinan yang terjadi dari pelemparan dua buah koin ini? Tuliskan ruang sampelnya dan tentukan banyak anggota ruang sampelnya. Untuk ruang sampelnya itu AA, AB, DA, dan BC. Jumlah ruang sampelnya ada 4. Kalau dari 2, sama terus. Untuk yang nomor 2. Nomor 1 ada yang jawabannya berbeda. Bisa tepuk tangan ya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 1 sudah benar ya. Yang nomor 1 itu kemungkinan yang terjadi dari pelemparan dua koin yaitu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Banyak anggota ruang sampelnya ada 4. Untuk berikutnya kelompok 2 bisa maju perwakilannya untuk mempresentasikan nomor 3 dan 4. Untuk yang lain bisa memperhatikan temannya yang mempresentasikan ya. Nomor 3 dia memiliki satu mandatu baru dengan nilai 1,5. Artinya kakak dia membuka untuk bermain monopoli bersama ibunya mencoba melempar bumi berkali-kali untuk mengetahui kemungkinan nilai yang betul dan tersebut. Bantu adik untuk mencari kemungkinan apa saja yang berubah dari pelemparan satu buah dan menunjukkan maksudnya dan bukan hanya uang sampelnya. Sampelnya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ada yang jawabannya berbeda? Tepuk tangannya dulu buat temannya. Jadi jawaban yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi sudah benar ya. Untuk nomor 3 sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan banyak anggota ruang sampelnya itu ada 6. Untuk berikutnya kegiatan 2 ibu minta untuk perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan ke depan. Kita juga selesaikan permasalahan bawah ini dan teruskan jawabannya pada kota yang telah disediakan. Nomor 1, Ara dan Vito sedang berbagi sekantong permen yang diberikan oleh kakak. Setelah dihitung ternyata permen yang mereka dapatkan tersisa 1 buah. Ketika bertanya kepada kakak mengenai sisa satu tersebut, kakak memutuskan untuk memberikan permen kepada siapa saja yang mendapatkan mata dari hubungan 7 pada pelemparan 2 buah itu secara bersamaan. Tentukan pasangan mata dari hubungan 7, kemudian itu berapa peluang yang dimiliki oleh mereka. Untuk pasangan dadu yang berjumlah 7 itu ada 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 2 dan 5, 6 dan 1, dan 1 dan 6. Maka didapatkan NA-nya itu 6. Kemudian karena pelemparan 2 buah itu maka NS-nya itu 6 maka 2 atau 36. Sehingga didapatkan peluang untuk mendapatkan jumlah mata dadu itu 7 adalah 6 atau 36 atau 1/6. Apakah yang lain memiliki jawaban yang berbeda? Bisa dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya. Tentukan pasangan mata dadu yang berjumlah 7, kemudian hitung berapa peluang yang dimiliki. Nah, jadi kalau kalian melemparkan 2 buah dadu agar jumlahnya jadi 7, berarti untuk dadu yang pertama bisa angka 1, bisa dadu yang bernilai 1. Lalu untuk dadu yang kedua, jika dadu yang pertama 1, dadu yang kedua nilainya 6. Jika dadu yang pertama nilainya 2, 5. Jika dadu yang pertama nilainya 3, 4. Jika dadu yang pertama nilainya 4, 3.
yang kelima nilainya 2. Jika dari yang ke-6 nilainya 6, maka dari yang kedua nilainya 1. Jadi peluangnya yaitu 6/36, atau bisa juga disederhanakan jadi 1/6. Sepertinya sudah paham semua ya ini ya? Iya. Gimana soalnya? Gampang atau susah? Gampang. Bagus ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk kembali ke duduknya yang lurus seperti tadi. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Kalian. Alia mau? Ya benar, beri sampel, ruang sampel. Banyak sampel. Ya, ya. Sudah paham ya, sudah melekat di otak ya berarti. Berikutnya Ibu ada soal. Bisa disiapkan selembar kertas. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Bisa mulai dikerjakan ya? Sudah selesai semuanya? Sekarang bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Hasil dari pengerjaan kalian ini tadi akan Ibu koreksi nanti dan akan Ibu bagikan di minggu depan. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menurut kalian susah atau mudah? Gampang. Senang? Ada yang mengantuk? Lapar. Aduh lapar. Iya, sebentar lagi silakan ya. Kalau begitu, sepertinya pelajaran hari ini sudah bisa dicukupkan. Untuk ketua kelas bisa dibimbing doanya. Untuk hari ini pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya untuk hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, jangan main-main aja. Ya, Bu. Jangan lupa makan, jaga kesehatannya. Ya, Bu. Sebentar lagi hujan hati. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum.